Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia, bapak kimia modern. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan al-Azdi. Orang-orang barat memanggilnya Geber. Jabir Ibnu Hayyan lahir sekitar tahun 721 Masehi di kota Tus, Khorasan, Iran. Dia adalah seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filsafat, dan astronomi. Jabir Ibnu Hayyan dibesarkan dalam keluarga dokter, sehingga sejak kecil ia telah akrab dengan dunia medis dan eksperimen. Semenjak bekerja di laboratorium kimia di Bawaddah, Damaskus, rasa sukanya kepada ilmu kimia makin bertambah. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad, Jabir Ibnu Hayyan juga mempelajari ilmu kimia dari Bermaki Vizir. Jabir juga belajar dari banyak guru. Salah satunya adalah Harbi al-Himyari dari Yaman. Salah satu jasa besar Jabir Ibnu Hayyan adalah mempublikasikan secara terbuka tentang penguraian logam. Ia menjelaskan tentang logam yang diuraikan oleh ahli metalurgi Mesir sebagai bahan pendidikan. Jabir mendirikan laboratorium. Di sana, dia melakukan berbagai percobaan dengan serius. Menurutnya, percobaan adalah aspek paling penting dalam kimia. Jabir Ibnu Hayyan berkata bahwa sebuah teori kimia tidak dapat diakui kebenarannya jika tidak melalui serangkaian percobaan dan penelitian. Setelah melalui serangkaian percobaan, Jabir berhasil mengklasifikasikan beragam benda berdasarkan unsur kimia yang menyusunnya. Pengklasifikasian itu terbagi menjadi 3, yaitu tubuh, unsur emas dan perak, nyawa, sulfur dan arsenik, dan akal, merkuri dan sel amoniak. Dengan ketekunan dan ketelitiannya, Jabir Ibnu Hayyan berhasil meletakkan fondasi penyusunan tabel unsur kimia. Jabir Ibnu Hayyan makin terkenal. Dia berhasil mempresentasikan sejumlah metode riset kimia hasil penemuannya kepada ilmuwan lain. Dia juga mampu mengemukakan pandangannya tentang teori pembentukan geologis hasil campuran bermacam logam. Salah satu penemuan Jabir Ibnu Hayyan dalam bentuk alat adalah skala dengan keakuratan mencapai 1/6 gram. Jabir Ibnu Hayyan juga merupakan penemu proses penyulingan dengan menggunakan alat buatannya yang disebut dengan alembik. Jabir Ibnu Hayyan juga menemukan metode penyulingan yang menghasilkan aroma wangi dari tumbuhan, yang menjadi cikal bakal pembuatan parfum. Jabir Ibnu Hayyan adalah orang pertama yang membuktikan bahwa kimia bukanlah ilmu sihir sebagaimana anggapan orang-orang terdahulu. Ia membuktikan bahwa kimia bisa dipelajari secara ilmiah. Ia merupakan orang pertama yang menemukan timbulnya gas yang mudah terbakar ketika anggur dipanaskan. Selanjutnya, Jabir Ibnu Hayyan juga menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, dan teknik kristalisasi. Dia juga menemukan bahwa larutan hasil penggabungan asam klorida dan asam sitrat atau larutan aqua regia bisa digunakan untuk melarutkan emas. Kristalisasi itu sendiri adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, melt, campuran leleh, atau lebih jarang pengendapan dari gas. Istilah teknik yang ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional seperti istilah alkali. Penemuan Jabir Ibnu Hayyan lainnya yaitu metode pencegahan karat pada besi. Ia juga menemukan bahwa zat bernama mangan dioksida bisa digunakan untuk membuat gelas kaca. Jabir Ibnu Hayyan menulis sejumlah buku kimia, beberapa di antaranya kitab Al-Kimya, The Book of the Composition of Alchemy, dan kitab As-Sab'in yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Pada tahun 1678 Masehi, penerjemah Inggris Richard Russell menerjemahkan karya Jabir yang lain dengan judul The Sum of Perfection. Jabir Ibnu Hayyan, sang bapak kimia, tutup usia pada tahun 815 Masehi di Kufah. Ilmu yang beliau ajarkan akan dikenang sepanjang masa. Itulah tadi kisah Jabir Ibnu Hayyan, bapak kimia modern. Semoga bisa menginspirasi adik-adik semua agar kelak menjadi ahli kimia yang hebat. Wassalamualaikum.